Satu ketika dia pengen datang ke majelis taklim, tiba-tiba di pinggir jalan keserempet mobil Mercy. Jatuh itu ibu, dan kemudian pemilik Mercy karena merasa bersalah dia turun disamperin. "Bu Haji, maaf Bu Haji, saya nggak sengaja. Ibu Haji nggak kenapa-napa kan? Kalau Ibu Haji sakit, ayo kita bawa ke rumah sakit." Itu ibu bilang, "Nggak usah Pak, saya baik-baik saja. Tapi jangan panggil saya Haji karena saya belum Bu Haji. Saya belum berangkat haji." Ya Allah, mendengar kalimat itu pemilik Mercy karena merasa bersalah langsung dia bilang sama itu ibu-ibu, "Karena ibu belum berangkat haji dan saya merasa bersalah sama ibu, insya Allah dalam waktu dekat ibu saya berangkatkan haji." Alhamdulillah. Jadi kalau berangkat haji gampang, sering-sering nyebrang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jangan selalu beri semangat karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Baru 7 orang lulus dari lulus amat ini. Sadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang sama-sama kita hormati dan tentunya sama-sama kita muliakan Bapak Ketua DKM, yaitu Bapak Surana. Bapak Surana suka membantu orang yang merana. Surana izin. Oh di dalam. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ibu Ita, diwakili dengan Bapak Eko. Masuk Pak Eko. Yang nggak tersebut karena bisa jadi kita nggak tahu siapa di antara kita yang paling mulia. Betul apa enggak? Betul. Ternyata di antara kita yang hadir ada orang yang duduk kalem, diam. Ternyata di mata Allah, di pandangan Allah, dia lebih mulia dari kita semua. Karena kemuliaan seseorang itu kan bukan dilihat dari ketampanan dan kecantikannya. Kemuliaan seseorang itu dilihat bukan karena kegantengan, bukan karena kekuasaan, kekayaan dan hartanya saja, tapi kemuliaan seseorang dilihat karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang dilihat dari ketakwaannya kepada Allah. Alhamdulillah. Dan saya hadir di sini, alhamdulillah. Saya wasilah Bang Yogi. Yogi nyampein sama saya di sini, Ustadz, kalau di sini ceramah nggak usah lama-lama karena orang-orang sini udah soleh-solehah semuanya. Orang-orang sini saking soleh-solehahnya belum azan aja udah pada sholat. Rajin banget. Bapak-bapak sini saking rajinnya sholat Jumat, berangkatnya Kemis. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah,
Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikasih nikmat yang luas, nikmat yang banyak, nikmat yang tak terhingga. Bahkan nggak ada satu manusia pun yang sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, nggak akan ada yang sanggup buat menghitungnya. Kita dikasih sehat, alhamdulillah. Sehat itu mahal, betul apa enggak? Jadi kita harus jaga sehat kita, tapi bukan cuma sekedar sehat. Sehat kudu afiat. Kalau cuma sekedar sehat, berapa banyak orang yang melakukan maksiat kepada Allah, rata-rata badannya sehat. Dia zina, dia judi, dia narkoba dan lain sebagainya, rata-rata orang sehat. Tapi sehat cuma sekadar sehat, enggak afiat. Tapi yang dikatakan sehat afiat, ini nih yang nongkrong di sini, yang duduk di sini, sehatnya dijadikan manfaat, jadi dikatakan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Kelihatan mak-mak sini wajahnya seperti wajah-wajah orang-orang yang enggak punya masalah. Kok enggak yakin? Berat banget mau aminnya. Mau amin, masalah banyak banget. Ibu, makanan yang dihidangkan oleh panitia itu kan jadi enak, jadi nikmat karena kitanya sehat. Betul nggak? Kalau kita dalam keadaan sakit, contoh anggur dalam keadaan sakit, ini anggur nih. Kalau saya sehat, ini enak. Enak karena sayanya sehat. Tapi kalau sayanya nggak sehat, ini anggur nih saya makan begini bismillah, nggak enak. Bisa jadi habisin dulu, Bu. Makanan yang dihidangkan panitia itu jadi enak karena kita sehat. Kalau orang sakit, lidah mah berasa pahit. Betul nggak? Apalagi zaman corona. Di sini ada yang pernah kena corona? Banyak. Lah emang benar itu corona. Masya Allah. Saya juga pernah kena corona. Pulang dari Semarang jalan darat, itu badan terasa lemes, kepala rada-rada pusing, hidung udah mulai terasa mampet. Cuma seingat saya katanya kalau corona lidah nggak berasa apa-apa. Persis di depan saya ada buah kelengkeng. Saya coba itu kelengkeng. Ternyata benar itu kelengkeng di lidah saya nggak berasa apa-apa. Saya cuma bisa ngelus dada, ya Allah. Berarti saya kena COVID. Tiba-tiba anak saya nyolek, ayah itu kelengkeng belum dikupas. Pantes belum berasa. Tapi emang benar di saat COVID lidah tuh gak berasa apa-apa. Bayangin kalau seandainya lidah kita gak berasa apa-apa, hidup udah gak bakal nikmat. Gak tahu rasa asam, gak tahu rasa manis, gak tahu rasa kecut. Betul apa enggak? Makanya dikasih nikmat lidah harus kita jaga. Dikasih nikmat lisan harus dijaga. Karena apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang terletak juga dalam dia menjaga lidah. Betul apa enggak? Iya apa iya? Bu, ada orang yang bisa hancur hidupnya lantaran lidah seseorang. Ada orang yang bisa terbangkitkan motivasinya untuk hidup lantaran motivasi dan lidah dari seseorang. Begitu dahsyatnya lidah. Makanya kita diajarin tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan berkatalah, berucaplah yang baik-baik. Berucaplah yang baik. Alhamdulillah.
Itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah, dikasih nikmat lidah, dikasih nikmat pengecap. Banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin berucap dan berkata yang baik-baik. Alhamdulillah. Sehat mahal, padahal kalau dipikir-pikir zaman sekarang penyakit banyak. Sebelum Covid ada aja penyakit udah banyak. Darah udah pada tinggi, kencing udah pada manis, urat udah pada asem. Padahal kalau dipikir zaman sekarang orang hidupnya mikirin banget kebersihan. Hidup kayaknya steril banget. Betul nggak? Asupannya kayaknya asupan yang sehat-sehat, tapi kenapa romannya sakitnya banyak? Orang dulu mau makan ayam, kudu nunggu ayam ketabrak. Nunggu ayam gak pulang-pulang baru kita makan ayam. Ayam sakit, paling mantep banget nunggu bapak kita pulang tahlilan tuh. Bapak saya kebetulan Ustadz kalau mimpin tahlilan suka dikasih berkat 2. Biasa. Ini ngomongin bapak saya, bukan ngomongin saya, bukan. Bapak saya kalau mimpin tahlil itu pulang suka dikasih berkat 2. Ini nggak ngomongin saya, ini mah enggak. Cuma panitia mohon maaf kalau tersinggung. Ya kalau nggak mau tersinggung siapin. Itu ya Allah. Alhamdulillah. Jadi jaga nikmat lidah, nikmat pengecap yang Allah kasih dengan selalu senantiasa berzikir, bersolawat, dan selalu berucap yang baik-baik. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dikasih kesempatan hidup. Hidup juga mahal. Kita dihidupkan Allah bukan cuma untuk sekedar hidup, tapi dihidupkan Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita dihidupkan bukan cuma sekedar hidup. Kalau cuma sekedar hidup, apa bedanya dengan hewan? Apa bedanya dengan binatang? Apa bedanya dengan tumbuhan? Sama-sama hidup, tapi kita jauh lebih mulia karena kita punya tugas untuk apa? Untuk selalu senantiasa ibadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hidup itu harus dimaksimalkan, karena kita nanti akan bertanggung jawab ketika kita mati. Dan nanti saat dikumpulkan di padang mahsyar, kita semua bertanggung jawab. Makanya selama kita hidup, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah. Nanti sebelum di akhirat saja di alam kubur kita udah tanggung jawab. Kita udah ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kalau semasa hidup kita bertakwa, pasti secara otomatis kita bisa menjawab. Tapi kalau kita selama hidup selalu maksiat, khawatir di alam kubur ketika malaikat nanya, "Man rabbuka?" Kita malah balik nanya, "Kamu nanya." Kamu bertanya-tanya. Malaikat kesel pengen mukul, langsung dijawab, "Bercanda." Bu, ya Allah, mati itu pasti, mati itu niscaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Yang takut mati, yang berani mati
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum. Katakanlah jikalau kalian lari daripada yang namanya kematian, pasti kematian bakal menghampiri. Kadang pagi masih ngobrol, siangnya mati. Siang masih ngobrol, malamnya mati. Itu enggak aneh. Yang aneh paginya mati, malamnya ngobrol. Itu yang dipertanyakan. Ibu, itu nikmat yang luar biasa. Karena memang Islam mengajarkan kepada kita, ikhtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. 2 diantaranya, jaga sehat sebelum sakit dan jaga hidup sebelum mati. Alhamdulillah. Tapi ada nikmat yang lebih istimewa. Bukan cuma sekedar sehat, bukan cuma sekedar hidup. Apa nikmat yang lebih istimewa dari sehat dan hidup? Yaitu nikmat iman. Karena sehat saja belum tentu bisa menghantarkan kita ke surga. Panjang umurnya kita, walaupun hidup kita ratusan tahun, belum tentu bisa menghantarkan kita ke surga. Panitia, kita lagi ngomong, lagi nada ditawarin minum, langsung apa banget ya. Kalau seandainya sehat kita, hidup kita, nggak ada iman dalam jiwa kita, yakin pasti jauh dari surga. Tapi kalau sehat kita, hidup kita, ada iman di dada kita, insya Allah. Karena kunci surga adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini adalah tanda kita punya iman. Hadir di peringatan Maulid Nabi, tanda kita punya iman. Karena percaya dengan Nabi bagian dari rukun iman. Betul apa enggak? Rukun iman ada? Rukun iman ada? Cakep orang sini jawabnya. Rukun iman ada? Ada 6. Saya pernah ceramah, saya nanya, rukun iman ada? Ada. Lagi jawab ada, emang ada. Cuma berapa jumlahnya? Rukun iman ada? Ada. Aduh ya Allah, emang seneng ngaji dekat emak-emak semangat. Saya kalau lihat bapak-bapak ngaji kalem banget. Ada yang senderan, ada yang mulai nunduk, mata terpejam, khusyuk banget. Mimpi lagi pakai mimpi. Mimpinya nyambung dari Maulid tahun yang lalu. Coba itu mimpi nyambung. Emang kalau mama urusan ngaji semangat dari mana? Lihat mama ngaji banyak yang bawa tas. Saya jarang lihat bapak-bapak ngaji bawa tas ransel. Karena mama ngaji bawa tas karena tas banyak manfaatnya. Selain naruh handphone, naruh make up, naruh bedak, terkadang tas bermanfaat buat naruh makanan sisa. Semahal apapun tasnya, risol masuk. Lemper ikut. Aku ke bawah. Lah emang kenapa saya bisa cerita kayak begitu? Emang kelakuan bini saya. Lah setiap mau ngaji saya nitip. Jangan lupa pulang bawain. Yang mama mah semangat dari mana? Lihat seragamnya. Kompak, rapi. Coba bapak-bapak lihat. Tuh, begitu adanya. Baju koko dari anak. Sholat Jumat pakai, sholat maghrib itu, Isya itu, Jumat itu, Idul Fitri, Idul Adha pakai itu. Itu kerah leher dari yang namanya putih sampai kuning, sampai jangan ketawa, mikir, girang. Lah padahal untuk urusan persiapan bapak-bapak, emak-emak nih urusan ngaji, urusan kondangan, emak-emak persiapannya jauh lebih lama ketimbang bapak-bapak. Betul nggak? Bapak-bapak 15 menit udah beres semuanya. Emak-emak setengah jam belum tentu, apalagi yang udah mendandan 1 jam nggak rapi-rapi.
Urusan mandi aja mama sabun dari atas sampai bawah beda-beda. Iya, bapak-bapak mandi sabun sampai tipis masih dipakai. Benar. Sampo saset sampai digencet. Kadang odol sampai diinjek. Emang susah banget. Saking pengen keluar odol. Ya Allah, karena adanya di ujung banget, Bu. Itu kalau gitu, di piling kita kayaknya masih ada sedikit di ujung nih. Pakai tangan udah nggak kuat, kaki, Bu, kaki diurut. Pengalaman. Ada ngomong pengalaman. Sekalinya bapak-bapak mandi, sabunnya habis, mandi pakai sabun istri. Nah, dia selesai mandi, dia keluar, dia bilang sama istrinya, "Mah, tadi aku mandi pakai sabun yang di dalam kok rasanya gini amat ya." Istrinya nyaut, "Papa mandi pakai sabun yang mana?" "Itu tadi pakai botol bening." "Ya Allah, Pak, itu sabun sirih." Pantes. Nah. Ibu, ini jangan dipikirin. Ibu, kenapa kita hadir di peringatan Maulid Nabi? Ya Allah, karena kita cinta sama Nabi, betul nggak? Kita rindu kepada Nabi, betul nggak? Ibu, Nabi saja selalu senantiasa puasa di hari Senin, itu bukti Nabi selalu ingat sama hari lahirnya. Ini diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasannya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi yaumil isnain. Sahabat nanya sama Nabi, "Wahai Nabi, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, "Dzalika yauma wulidtu." Karena hari ini, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi hari Senin hari Nabi dilahir, tandanya Nabi selalu ingat hari lahirnya. Dzalika yauma wulidtu, yauma bu'ittu, hari di mana pertama kali aku diutus. Au unzila alayya fi, dan hari pertama kali wahyu diturunkan. Jadi Nabi Muhammad itu puasa di hari Senin salah satunya karena dia selalu mengingat hari lahirnya. Dan tentunya kita ini adalah orang-orang yang dirindukan Nabi. Kenapa dirindukan Nabi? Karena sahabat pernah nanya sama Nabi ketika habis ziarah. Nabi berkata, "Aku rindu dengan umatku." Lalu sahabat bertanya, "Apakah aku bukan saudaramu?" "Aku rindu kepada saudaraku." "Apakah aku bukan saudaramu?" "Kamu sahabat." Siapa yang dikatakan saudara menurut Nabi? Menurut Nabi yang dikatakan saudara adalah orang yang tidak pernah hidup di zamanku, tidak pernah melihat aku, tidak membersamai aku, tapi dia cinta kepadaku. Tandanya kita ini orang yang dirindukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Ibu, Bu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita hadir di sini kan duduk dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Hadirnya kita di peringatan Maulid banyak hal positif. Yang pertama, tujuannya untuk apa? Meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman saja nggak cukup, kunci udah punya, tapi perlu ada ketakwaan. Betul apa iya? Dan ketakwaan saja nggak cukup, harus ada keikhlasan. Supaya apa? Ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya duduk 1 jam di majelis ilmu ini nilainya lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Jangan kata sholat sunnah 1000 rakaat, tarawih aja milih-milih imam. Kalau udah ketemu imam yang lama, besoknya pindah musola.
Kalau udah ketemu imam yang cepet, berani nge-WA-in DKM, Ustadz kalau bisa imamnya dia lagi, dia mah cool banget, yang dibaca cuma kul ya kulhu, cool banget. Sekalinya ketemu imam yang cepet, nyampein sama temennya, sholat di sono mantep, emang kenapa? Imamnya cepet, Fatihah 1 napas. Yang lain gak mau kalah, sholat di sono lebih mantep, emang kenapa? Imamnya udah gak ada napas. Rojiun. Karena imam udah gak ada napas, taraweh diliburkan. Cepet. Tapi emang gitu bu, godaan. Kita selalu digoda oleh setan, padahal kita lagi pengen deket sama Allah. Maksudnya gitu. Betul bu? Kita selalu digoda. Apa godaan setan buat orang yang mau sholat? Sholat aja digoda. Apa godaan setan ketika kita mau sholat? Dibikin males. Betul nggak? Sholat apa yang paling males? Subuh, Isya, Zuhur, Asar, Maghrib. Betul? Tapi ketika kita melaksanakan sholat, mampu ngalahin setan. Dan ketika kita sholat, apakah setan berhenti godain kita? Enggak, kita tetap digodain. Apa godaan setan ketika kita lagi sholat? Suka nggak fokus. Pernah nggak lagi sholat dalam keadaan sujud? Dalam keadaan sujud terus kemudian kita bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini rakaat ketiga atau keempat? Tiga, keempat. Pernah nggak bu? Bukan cuma pernah, sering. Betul nggak? Tapi kalau kita ngaji kita tahu, kalau kita ragu 2 atau 3 ambil yang dikit 2, ragu 3 atau 4 ambil yang paling dikit 3. Sholat terusin sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Insya Allah sholatnya sah. Paling anak yang nyolek mak tumben sholat zuhur 7 rakaat. Udah kebanyakan, asal bangun lupa. Dan godaan setan ketika kita lagi sholat. Ini godaannya ada internal, ada eksternal. Lagi sholat nih, internal itu tadi dibikin gak fokus. Yang kedua dibikin pengen buru-buru kelar, sholatnya ngebut. Betul nggak? Apalagi musim tarawih tuh 23 rakaat di YouTube kurang dari 8 menit, sholatnya ngebut coy. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau makmumnya model anak muda, gaskan mantus, Allahu Akbar, Allah mantep nih, baru imam Allah. Bagaimana kalau makmumnya aki-aki? Allahu Akbar, Allahu Akbar, aki-aki. Mati, mati nih. Imam sujud, aki-aki baru ruku. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, aki-aki baru sujud. Itu juga sambil milih, dengkul dulu, tangan dulu, ujung-ujungnya kepala yang duluan. Nyungsep. Sholat pertama ketinggalan, sholat kedua ketinggalan, sholat ketiga imam baru takbir, aki-aki langsung sujud. Cucunya ngebangunin, Ki ngapain sujud? Biarin gue tungguin di sujud. Makin stres. Godaan internal. Yang eksternal lagi sholat asar, jemuran belum diangkat, lagi asik-asiknya sholat, geluduk bunyi, geluduk, ya, habis ya pakai, habis, kagak konsen. Betul nggak? Apalagi sholat kalau deket bocah nih, nggak pernah konsen, susah, tapi nggak usah diomelin, jangan pernah diri bagian depan, biarin dia mau belakang aja, jangan pernah diusir, betul nggak? Kalau udah model kayak bocah ya, ini bilang yuk kita main ABC 5 dasar, kita sebutin nama-nama artis yuk. ABC ada berapa? Saya sholat ya sholat. A B C D E F G H I J K L M N, berhenti di N. Saya lagi sholat jadi ikutan mikir. Artis dari N siapa? Perasaan si Anu. Jadi kita datang ke peringatan Maulid. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas iman. Yang kedua untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas takwa. Dan selanjutnya untuk apa? Untuk merubah akhlak kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan yang keempat untuk apa? Untuk selalu mendapatkan ilmu yang terbaik. Dan yang kelima untuk menjalin silaturahim. Alhamdulillah. Kita baca suratul Fatihah, semoga Fatihah yang kita baca menjadi penyelamat buat kita. Kita doakan juga bukan cuma sekedar kita, saudara-saudara kita yang di Palestina. Semoga Allah selamatkan semuanya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah berikan pertolongan untuk mereka semuanya, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta semua tangan seperti ini, Bu. Kemudian nanti silakan di dada dan kemudian nanti angkat seperti ini. Semua di atas. Oke, sekarang ikuti saya. Kenapa tangan depan? Semoga doa-doa kita dijawab. Ketika tangan di depan, semoga kita menjadi orang yang tentram, hati kita tenang, hati kita. Dan ketika tangan di atas, kita jadi orang bahagia. Siap? Ikuti saya semua dari depan. Siap? Depan dulu. Kemudian sama-sama silakan di dada. Kemudian taruh di atas. Ajojing. Ajojing. Saya Hafiz Salim, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.